Kembali lagi bersama Ustazah Haryanti di sini di bab yang kedua ya. Insya Allah pada bab kedua ini kita akan berbicara tentang gerak lurus. Nah, sebelum kita pelajari tentang gerak lurus, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Yang kedua menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang percepatan. Nah, sekarang kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Umar dibonceng ayahnya pulang dari sekolah dengan membawa tas. Nah, apakah Umar dikatakan bergerak? Baik, kita lihat Umar dari sekolah kemudian menuju rumah dibonceng menggunakan sepeda motor oleh ayahnya, dan Umar seperti anak sekolah pada umumnya menggunakan atau membawa tas ya. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, apakah Umar dikatakan bergerak? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus tahu dulu apa itu gerak. Nah, gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, jadi kita bisa mengatakan Umar bergerak terhadap sekolah dan terhadap rumah. Dalam hal ini titik acuannya adalah sekolah dan rumah karena Umar mengalami perubahan posisi dari sekolah dan juga dari rumah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan tas yang dibawa Umar? Apakah juga dikatakan bergerak? Nah, kita lihat dulu acuannya apa. Kalau acuannya rumah dan sekolah, maka tas Umar juga dikatakan bergerak. Tapi bagaimana jika acuannya adalah Umar? Apakah tas Umar bergerak terhadap Umar? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, oleh karena itu, gerak itu bersifat relatif tergantung pada titik acuannya. Supaya lebih jelas lagi, silakan kalian amati video berikut ini. Nah, di sini ada sebuah mobil yang sedang bergerak ya dari titik A ke titik B. Nah, mobil tersebut mengalami perubahan kedudukan posisi dari A ke B. Ya. Kemudian kenapa kita katakan bergerak? Karena titik acuannya adalah pohon atau orang yang berada di luar mobil tersebut. Tapi kalau titik acuannya adalah orang yang ada di mobil tersebut, yang ada di dalam mobil tersebut, maka mobil tidak dikatakan bergerak. Nah, kemudian orang yang ada di dalam mobil tersebut mungkin melihat benda-benda yang ada di tepi jalan itu terlihat bergerak ya, padahal sebenarnya yang bergerak adalah orang yang ada di dalam mobil bersama mobilnya. Nah, peristiwa seperti itu disebut dengan gerak semu. Nah, apa itu gerak semu? Yaitu jika benda tersebut seolah-olah bergerak ketika diamati oleh pengamat yang bergerak. Nah, contoh lain dari gerak semu ini adalah gerak harian matahari ya, atau kita kenal biasanya dengan gerak semu harian matahari. Kita di bumi ini seolah-olah melihat bahwa matahari itu bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi yang berputar. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan jarak dan perpindahan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang anak yang hendak pergi ke sekolah. Anak tersebut melewati jalan yang berkelok-kelok seperti yang ada pada gambar. Ya, karena memang tidak ada jalan lurus yang menghubungkan dari rumah ke sekolah. Nah,
lintasan yang dilalui oleh anak tersebut, ini disebut jarak atau perpindahan ya. Oke, sekarang kita lihat ya pengertiannya. Jarak dan perpindahan. Nah, untuk jarak, pengertiannya adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arah. Artinya, jarak termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari titik awal hingga titik akhir dengan memperhatikan arah. Atau perpindahan ini juga disebut dengan besaran vektor. Jadi, yang mana jarak, yang mana perpindahan? Ya, benar sekali. Nah, yang berkelok-kelok ini adalah jarak. Sementara garis lurus yang dihubungkan dari titik awal ke titik akhir ini disebut dengan perpindahan ya, karena tadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Oke, bisa dipahami ya? Nah, contohnya seperti ini. Titik awal dia di bawah, kemudian dia menuju arah utara ya sejauh 3 km, kemudian dia ke arah timur sejauh 4 km. Nah, dan titik akhirnya di sini. Maka kita bisa mengatakan yang jarak adalah panjang lintasan dia 3 km ditambah 4 km. Jadi jaraknya adalah 7 km. Sementara perpindahan adalah kedudukan awal hingga kedudukan akhir ditarik garis lurus. Nah, karena di sini membentuk sudut siku-siku, ya, membentuk sudut 90 derajat, maka kita bisa menggunakan untuk mencari perpindahan atau sisi miringnya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat ya? Jadi perpindahan adalah akar 3 kuadrat ditambah akar 4 kuadrat. Oke, nah, akar 3 sama dengan 9. Baik, sekarang coba kalian kerjakan soal yang pertama berikut ini. Aisyah berbelanja ke pasar. Ia bersepeda dari selatan menuju utara sejauh 600 meter, kemudian dia berbelok ke arah timur sejauh 800 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak dan perpindahan Aisyah? Nah, sebagai petunjuk, kalian bisa menggambar dulu ya, ini arah mata angin, di mana ada utara di atas, barat, timur, dan selatan. Setelah itu, kalian gambarkan ilustrasinya ya. Nah, Aisyah kan tadi bersepeda dari selatan menuju utara, berarti dari ya bawah ke atas ya, selatan menuju utara, perhatikan panahnya, sejauh 600 meter. Kemudian berbelok ke timur, berarti ke arah kanan ya, berbelok ke arah timur. Ya, ini dari titik A ke titik B, kemudian ke arah timur ke titik C sejauh 800 meter. Nah, Aisyah berhenti di titik C. Nah, berapakah jarak dan perpindahan Aisyah? Ya, tadi kita sudah tahu ya, perbedaan jarak dan perpindahan. Kalau jarak adalah panjang lintasan, kalau perpindahan adalah dari titik awal, jarak dari titik awal ke titik akhir. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Oke. Nah, kecepatan dan kelajuan memiliki pengertian yang berbeda ya, anak-anak sekalian. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu, sementara kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Ya, jadi kecepatan dan kelajuan dalam fisika memiliki pengertian yang berbeda. Namun, meskipun demikian, mereka memiliki rumus matematis yang sama ya, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, namun dalam hal ini kecepatan itu adalah perpindahan dibagi selang waktu, sementara kelajuan adalah jarak dibagi selang waktu.
Oke, ya tadi kalian sudah tahu rumus dari kecepatan ataupun kelajuan, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari jarak atau waktunya? Perhatikan video berikut ini. Rumus kecepatan ataupun kelajuan tadi kita tahu bahwa yaitu V sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk mencari kecepatan, bagaimana jika mencari jarak dan juga mencari waktu? Maka kita bisa menggunakan yang namanya segitiga ajaib. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu yang mana yang di atas. Nah, kita yang di atas di sini kita letakkan adalah S. Kemudian di sini V, di sini T. Ya, karena ini sama dengan dikali ya, V dikali T. Jadi yang di atas itu adalah S. Nah, jika kita ingin mencari jarak, berarti mencari S, maka kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Awalnya kita tutup dulu ya S, karena kita ingin mencari S ya. Kita tutup S. Maka ingat kalau sejajar seperti ini berarti dia dikali. Maka V dikali dengan T. Nah, jika kita ingin mencari waktu atau mencari T, kita tutup yang T. Ya, kita tutup T sehingga T sama dengan, karena di sini ada atas bawah, maka S dibagi dengan V. Nah, jadi persamaan untuk mencari waktu adalah S dibagi dengan V, sedangkan persamaan untuk mencari jarak adalah V dikalikan dengan T. Oke, bisa dipahami ya? Nah, berikut ini ada tips dan trik supaya kita bisa mengubah-ubah rumus yang tadi ya, kecepatan ataupun kelajuan. Baik, sekarang coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ayah Syifa mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam dan menempuh jarak sejauh 45 km. Pukul berapa Ayah Syifa sampai di tempat tujuan jika berangkat dari rumah pukul 7:45? Oke, kita akan jawab. Pertama-tama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yaitu yang pertama kelajuan ya. Kelajuannya adalah 60
km per jam. Kemudian jarak tempuh, jarak berarti adalah S sama dengan 45 km. Nah, kemudian Ayah Siva berangkat ya. Waktu berangkatnya adalah jam 7 lewat 45 menit. Nah, di sini ditanya waktu tiba. Nah, otomatis kita harus mencari dulu berapa waktu yang diperlukan oleh ayahnya Syifa dari berangkat sampai ke tempat tujuan. Maka kita gunakan waktu ya, waktu tempuhnya. Nah, tadi kita sudah dapat untuk mencari waktu, maka kita menggunakan S per V. S-nya mana? Nah, ini 45 km. V-nya 60 km per jam. Nah, kita perlu perhatikan dulu satuan dari yang diketahui. Nah, karena di sini yang diketahui adalah kilometer per jam, kemudian jaraknya kilometer, ini sudah sama, berarti kita tidak perlu mengubahnya terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa langsung masukkan angkanya. Nah, seperti ini bentuknya, maka kita bisa sederhanakan. Ya, ini sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 15 ya, berarti 3 per 4. Nah, karena di sini kilometer per jam, maka di sini satuannya adalah jam. Nah, maka waktu yang diperlukan ayah Syifa adalah 3 per 4 jam. Berapa menitkah itu? Maka kita kalikan. Ya, T sama dengan 3 per 4 dikali 1 jam berapa menit? Ya, 60 menit. Maka ya, kita bisa hitung apa ini? 60 dibagi 4 sama dengan 15. 3 dikali 15 sama dengan 45 menit. Nah, berarti waktu yang diperlukan ayah Syifa adalah 45 menit. Nah, beliau berangkat pukul 7 lewat 45, berarti tiba pukul berapa? Waktu tiba. Nah, 7.45 ditambah 45 menit berapa? Ya, pukul 8.30. Ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal yang kedua berikut ini. Ibu Anis mengendarai motor selama 3 menit dan menempuh jarak 360 meter. Berapakah kecepatan sepeda motor Ibu Anis? Ya, oke. Yang perlu kalian ingat adalah kalian ubah dulu waktunya dalam satuan sekon, ya, supaya bisa sesuai nantinya. Ya, jadi kecepatannya nanti dalam satuan meter per sekon. Oke. Kita bahas yang ketiga, yaitu tentang percepatan. Nah, apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu. Ingat ya, jadi percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Nah, percepatan simbolnya adalah A kecil. Karena dia adalah perubahan kecepatan, maka di sini secara matematis dituliskan delta V per delta T. Delta ini artinya perubahan. Sehingga delta V ini bisa kita terjemahkan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Nah, ini keterangannya. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter. Delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Nah, V1 itu adalah kecepatan mula-mula, V2 adalah kecepatan akhir, sedangkan T1 adalah waktu awal, dan T2 adalah waktu akhir. Baik, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Zahra mengendarai sepeda dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Nah, setelah 10 sekon kemudian kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Artinya Zahra mengalami perubahan kecepatan.
ya. Nah, di sini ditanya atau diperintahkan adalah hitunglah percepatan sepeda Zahra. Baik, untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui tadi adalah kecepatan awal ya. Kecepatan awal itu bisa V0 ataupun V1. Boleh-boleh saja kita mau pakai yang mana. Ya, V awalnya adalah 25 meter per sekon. Kemudian waktu ya, setelah 10 sekon berarti T-nya 10 sekon. Kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Berarti kecepatannya V-nya ya, V2-nya sama dengan 45 meter per sekon. Hitunglah percepatan, berarti yang ditanya adalah percepatan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Maka kita bisa cari V2 dikurang V1 per T. V2-nya 45, V1-nya 25, T-nya sama dengan 2. Maka kita bisa cari 45 dikurang 25 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kerjakan soal berikut ini ya, soal yang ketiga. Sebuah mobil memiliki kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah 2 sekon, kecepatan mobil tersebut berubah menjadi 72 km per jam. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah dicontohkan, maka langkah pertama kalian harus identifikasi dulu apa yang diketahui. Kemudian kalian samakan dulu satuannya. Oke? Nah, kalau satuannya sudah sama, maka baru dimasukkan ke rumus untuk mencari percepatan. Nah, di situ kecepatannya ada meter per sekon, kemudian ada kilometer per jam. Itu kan tidak sama, ya. Jadi kalian rubah dulu. Nah, karena satuannya dalam waktunya satuannya dalam sekon, maka kalian rubah 72 km per jam dijadikan meter per sekon. Caranya, ya, ini ada contoh. Misal 36 km per jam itu sama dengan berapa meter per sekon? Nah, caranya seperti ini. 36 km itu sama dengan berapa meter ya? Artinya 36 dikali 1000. Kemudian 1 jam berapa sekon? Yaitu 3600. Maka bisa dikali 36 dikali 1000 sama dengan 36.000 dibagi 3600 sama dengan 10 meter per sekon. Baik, anak-anak sekalian, untuk pembahasan yang pertama sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang GLB dan GLBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.